Halo, Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak, semoga sehat selalu dan semangat belajarnya. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Pada materi ini, terdapat dua kompetensi dasar, yaitu kompetensi dasar 3.1 dan 4.1 yang dapat kalian baca secara mandiri. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah siswa mampu menjelaskan potensi sumber daya alam berupa hutan, perikanan, terumbu karang, tambang, dan hutan mangrove di Indonesia. Pertama, kita akan membahas potensi sumber daya alam terlebih dahulu. Apa itu potensi? Potensi merupakan segala sesuatu hal yang dimiliki yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Lalu apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam, baik benda hidup ataupun benda mati yang bisa diambil atau dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan potensi sumber daya alam berarti segala sesuatu yang dihasilkan oleh alam, baik itu benda hidup maupun benda mati yang dimiliki dan memiliki kemungkinan untuk dikembangkan demi kebutuhan manusia. Potensi sumber daya alam di Indonesia dapat dilihat dalam berbagai bentuk, seperti air, tanah, udara, batuan, hutan, bahan tambang, dan lain sebagainya. Mengingat banyaknya bentuk sumber daya alam di Indonesia, maka dalam pembahasan kali ini akan dibatasi pada sumber daya berupa hutan dan bahan tambang. Potensi sumber daya hutan. 1. Potensi hutan. Potensi hutan Indonesia ini mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari wilayah Indonesia menurut Kementerian Hutan tahun 2011. 2. Jenis hutan. Karena Indonesia merupakan negara beriklim tropis, maka sebagian besar wilayahnya terdiri dari hutan hujan tropis. Selain itu juga terdapat hutan bakau dan padang rumput. 3. Hasil hutan. Kayu merupakan hasil hutan terbesar, di mana terdapat 4.000 jenis kayu yang 267 diantaranya kayu dengan nilai ekspor tinggi, dan hasil hutan tidak hanya berupa kayu, namun juga menghasilkan buah-buahan dan obat-obatan. 4. Jenis kayu dan sebarannya. Kayu kering, meranti, agatis dihasilkan terutama di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. 2. Kayu jati yang banyak dihasilkan di Jawa Tengah. 3. Rotan banyak dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Yang keempat, ada kayu cendana yang banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur. Dan yang terakhir, ada kayu rasa mala dan akasia yang banyak dihasilkan di Jawa Barat. 5. Manfaat dan fungsi hutan, yaitu 1. Menyimpan air hujan dan kemudian mengalirkannya ke sungai dan danau. 2. Tempat hidup bagi flora dan fauna yang menjadi sumber makanan dan obat-obatan. 3. Mencegah terjadinya erosi. 4. Menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Dan yang kelima, sumber kehidupan bagi masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke dalam potensi sumber daya tambang. Yang pertama, ada minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Daerah penghasil minyak bumi di Indonesia diantaranya adalah Pulau Sumatera yang terletak di Parela, Lok Sumawe, Sungai Pakning, Dumai, Pelaju, Sungai Geron, dan Muara Enim. Lalu di Pulau Jawa terletak di Majalengka, Wonokromo, Delta, Cepu, dan Cilacap. Yang ketiga, terletak di Pulau Kalimantan, di Pulau Tarakan, Balikpapan, Pulau Bunyu, Sungai Mahakam, Rantau, Tanjung, dan Amuntai. Yang keempat, terletak di Pulau Maluku, di daerah Pulau Serang dan Tenggara. Dan yang terakhir, di Pulau Papua, yang terletak di Kamono, Sorong, dan Babuk. Kedua, ada batu bara. Energi yang dihasilkan batu bara dapat digunakan untuk pembangkit listrik, untuk keperluan rumah tangga, pembakaran pada industri batu bata, semen, batu kapur, biji besi, dan baja, industri kimia, dan lain sebagainya. Cadangan batu bara di Indonesia merupakan yang terbesar ke-6 di dunia dengan produksi mencapai 246 juta ton.
Batu bara dapat dijumpai di sejumlah pulau, yaitu di Kalimantan dan Sumatera, khususnya di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Sumatera Selatan. Yang ketiga, ada bauksit. Bauksit ini merupakan sumber utama untuk menghasilkan aluminium. Potensi bauksit di Indonesia mencapai 1.262.710 ton. Sebagian besar bauksit ditambang di Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Yang keempat, ada pasir besi. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Aktivitas penambangan pasir besi terletak di Cilacap, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat. Ada emas. Emas umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan. Berdasarkan data teknologi mineral dan batu bara, energi sumber daya mineral, produksi emas Indonesia pada tahun 2003 mencapai 141.019 ton. Lokasi tambang emas di Indonesia terletak di Papua, Kalimantan Barat, Nangro Aceh Darussalam, Sulawesi Utara, Riau, dan Bengkulu. Kita masuk ke dalam materi potensi kemaritiman Indonesia. Pada potensi kemaritiman ini memiliki 3 bahasan mengenai sumber daya perikanan, hutan mangrove, dan terumbu karang. Yang pertama, ada perikanan. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari mencapai 6,4 juta ton per tahun. Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk beregenerasi hingga ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi. Berdasarkan peraturan internasional, jumlah ikan yang biasa diambil yakni 80% dari total potensi, yaitu 5,12 juta ton. Namun, Indonesia belum mampu mencapai angka tersebut. Indonesia bagian barat rata-rata hanya ditemukan ikan pelagis kecil, sedangkan pada Indonesia Timur banyak ditemukan ikan pelagis besar seperti cakalang dan tuna. Budidaya ikan banyak ditemui di Indonesia, khususnya di daerah pesisir, dengan menggunakan tambak dengan jenis ikan bandeng dan udang. Lalu yang kedua ada hutan mangrove. Hutan mangrove merupakan jenis hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Saat air pasang akan digenangi air, dan saat surut akan bebas dari genangan air. Fungsi dari hutan mangrove itu sendiri terbagi menjadi 2, yaitu fungsi ekologis yang berguna sebagai habitat binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak, serta melindungi pantai dari abrasi. Sedangkan fungsi ekonomis berupa ekonomis dari kayu, pepohonan, dan makhluk hidup yang ada di dalamnya dengan dimanfaatkan untuk diolah dan dijual. Luas hutan mangrove itu sendiri di Indonesia mencapai 3 juta hektar yang tersebar di Pulau Papua sekitar 3,7 juta hektar, Sumatera sekitar 417.000 hektar, Kalimantan sebesar 165.000 hektar, Sulawesi sekitar 53.000 hektar, di Pulau Jawa sekitar 34,4 ribu hektar, dan di Bali serta Nusa Tenggara sekitar 3,7 hektar. Yang ketiga, ada terumbu karang. Terumbu karang merupakan batuan sedimen yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral. Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia dengan mencapai 284,3 ribu km persegi. Terumbu karang menjadi habitat bagi ikan-ikan kecil dan makhluk kecil lainnya, di mana terumbu karang di Indonesia menjadi habitat sekitar 2.500 jenis ikan, 2.500 jenis moluska, 1.500 jenis udang-udangan, dan 590 jenis karang. Wilayah lautan Indonesia sangat cocok bagi terumbu karang, karena terumbu karang hanya dapat berkembang dengan baik di laut yang dangkal, yang beriklim tropis seperti Indonesia. Sekian sudah materi kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada yang sudah menyimak materi kali ini. Semoga ilmu yang Ibu bagikan dapat bermanfaat bagi kalian. Jika ada yang belum dipahami, bisa bertanya melalui Japri Kebu Nadia ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.